Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Simamora, NPM 19042900161. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik kerja lapangan di PT Langkat Nusantara Kepong, Desa Perkebunan, Tanjung Beringin, Kecamatan Hine. Sedikit secara singkat perkebunan PT Langkat Nusantara Kepong. PT Langkat Nusantara Kepong adalah perusahaan yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara II atau Persero, melakukan kerjasama dengan Kuala Lumpur Kepong Fashion Holding Bhd atau KLK untuk mendirikan perusahaan atau PT LNK pada tanggal 9 Juni 2009. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2009, kantor besar terpecah dari Perkebunan Gor Lama atau PTP Nusantara II melakukan kerjasama operasi atau KSO dengan PT LNK untuk mengelola distrik Rayon Tengah, yaitu 5 unit usaha kebun termasuk 2 pabrik kelapa sawit di dalamnya, salah satunya PT Langkat Nusantara Kepong. Kebun Tanjung Beringin adalah perusahaan yang bergerak di sektor tanaman kelapa sawit. Adapun tanaman yang dikelola pada kebun tersebut adalah tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau TBM dalam tanaman dan tanaman menghasilkan atau TM. Adapun kerangka acuan kerja yang dibuat harus berdasarkan standar of prosedur atau SOP dalam pengolahan sistem budaya tanaman kelapa sawit. Kegiatan selama PKL kami melakukan kegiatan. Di sini terdapat 8 kegiatan. Yang pertama penyemprotan orites, yang kedua proses panen, yang ketiga pencerakan tangkos, yang keempat spraying circle, yang kelima penyemprotan badang, yang keenam injeksi, yang ketujuh pemupukan, yang ke-8 scan barcode buah. Kita masuk yang pertama ialah pengendalian hama orites. Hama kumbang tanduk atau orites recross merupakan hama utama pada perkebunan kelapa sawit yang menyerang kelapa sawit yang ditanam di lapangan dengan tanaman baru yang berumur kurang dari 3 tahun penanaman. Kumbang tanduk ini juga sangat jarang dijumpai pada TM, tanaman menghasilkan. Serangan kumbang tanduk pada perkebunan apabila tidak dikendalikan secara terpadu tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Siklus hidup kumbang tanduk yang relatif lama membuat hama ini lokasi perkebunan yang terserang populasi akan semakin tinggi dan mengakibatkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua ialah proses panen. Pemanenan TBS merupakan salah satu kegiatan memanen hasil dari produksi tanaman kelapa sawit, dan kegiatan ini diterapkan pada tiap-tiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kriteria matang panen kelapa sawit ditentukan dengan melihat perubahan warna dan buah yang membrondol. Dari ciri tandan matang panen dari perubahan warna adalah telah berubahnya warna buah dari warna kehitaman menjadi oranye matang. Panen dari ciri brondolan setidaknya ada 5 buah yang lepas jatuh. Yang ketiga penyerakan tangkos. Tanan kosong atau tangkos merupakan limbah padat yang dihasilkan pabrik kelapa sawit pada proses pengolahan tandan buah sawit. Tanan kosong dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi pertanaman kelapa sawit secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara langsung yakni penggunaan pupuk MOP atau kasel dan dolomit dihilangkan atau bisa dikurangi jika diberikan ke tanaman sawit, kemudian dapat menyerap dan menahan air sehingga dapat mempertahankan kelembapan tanah.
Yang keempat ialah spraying circle. Spraying circle merupakan kegiatan penyemprotan yang bertujuan untuk mengendalikan gulma di sekitar piringan. Dalam kegiatan spraying circle, material yang digunakan yaitu herbisida berbahan aktif prakuat pada TM atau tanaman muda, dosis 0,60 liter atau 60 kultur, dan menggunakan herbisida Basta. Pengaplikasian dilakukan di piringan, pasar pikul, dan TPH. Spraying circle digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berbatang keras. Sebelum menyemprotkan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pencampuran racun di kawasan premix atau area kawasan premix. Tempat pencampuran racun yang akan dipakai dalam menyemprot piringan adalah racun glifosat yang dicampur spider atau perekat dan racun metaprima. Racun yang dicampurkan yaitu 0,5 liter racun ditambahkan 20 liter air dalam sekali semprot menggunakan cup yaitu 400 cc liter per air. Selanjutnya penyemprotan badang. Penyemprotan permasalahan hama yang tergolong berat pada perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan upaya dengan penyemprotan pestisida kepada daun yang terserang hama dan menggunakan badang. Adapun bahan yang digunakan untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan badang yaitu spermetrin dan alkifenol sebagai perekat dengan dosis 1,5 ml per air dan dicampur dengan alkifenol 2,5 cc per liter air dalam sekali semprot dapat bertahan sampai 4-5 jam. Cara penyemprotan yaitu dengan menyemprotkan tempat pada daun yang terserang. Selanjutnya ialah injeksi batang. Gejala yang ditimbulkan oleh ulat kantong jenis Mahesna corbet serupa dengan ulat api, tapi pelepah-pelepah daun yang terserang akan menunjukkan adanya kantong-kantong yang ditempeli potongan-potongan daun kering yang bergantung, yaitu sebagai tanda banyaknya kantong larva. Sedangkan gejala yang ditimbulkan ulat kantong jenis Metisa plana hanya memakan epidermis atas anak-anak daun. Gejala yang muncul adalah adanya lubang-lubang transparan berwarna putih kekuningan sampai kecoklatan. Apabila populasi larva tinggi, gejala yang dapat dilihat adalah ujung-ujung pelepah menunjukkan gejala seperti kebakar. Cara pengaplikasiannya adalah dengan cara mengebor batang pohon dengan kedalaman 50-60 cm, lalu racun disuntikan ke dalam lubang, ditutup kembali menggunakan tanah liat yang sudah disiapkan. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan tanaman menghasilkan atau TM untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman guna menunjang pertumbuhan untuk mencapai produksi yang optimal serta ketahanan terhadap hama penyakit memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, pelaksanaannya diperlukan perhatian dan pengawasan yang baik. Pemupukan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen pemupukan agar mampu menghasilkan produksi yang maksimum. Aplikasi pemupukan harus berdasarkan rekomendasi dari AR atau Applied Agriculture Research. Yang terakhir ialah scan barcode buah TBS. Sebelum dibawa ke pabrik, menggunakan angkutan terlebih dahulu, buah distempel agar menandakan buah milik si pemanen dan berbarcode KCS atau kerani cek sawit. Membarcode TBS di TPH dengan buah yang sudah disusun 5 per baris oleh pemanen memudahkan KCS untuk membarcode buah. Membarcode buah terlebih dahulu melihat nomor ancak pemanen yang sudah tertulis di buah. Setelah diketik nomor ancak akan muncul nama pemanen di mesin barcode. Setelah keluar nama pemanen, lalu hitung jumlah buah yang sudah dipanen. Setelah dihitung semua jumlah buah matang, buah busuk, dan brondolan, kemudian dikeluarkan hasil barcode mesin printer barcode.
Setelah kertas hasil penghitung buah tadi sudah di print, setelah ditumpukkan di atas TBS berupa kopian barcode, juga diberikan kepada supir angkutan agar tibanya di pabrik bisa langsung diserahkan kepada pegawai pabrik A agar buah dapat diinput ke sistem. Sekian presentasi praktik kerja lapangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.